Tadi sebutkan orang yang baik itu yang hari ini lebih baik dibanding hari kemarin dan hari esok lebih baik dibanding hari ini. Artinya ini kan trennya naik, Ustaz, selalu naik. Apakah yang disebut istiqomah itu yang harus naik ini, atau orang yang memang bertahan tetap dalam keimanannya itu minimalis itu juga masih istiqomah? Itu seperti apa, Ustaz? Ya, jadi ketika orang itu berada dalam keimanan yang diperintahkan Islam, itu istiqomah. Ketika orang itu mengerjakan dan taat pada syariat, nah itu istiqomah. Ya, jadi sebenarnya garisnya jalannya itu di situ. Dan kemudian kalau dia meningkat, ya itu juga tentu juga merupakan dari bagian istiqomah. Dan karena memang justru tanda diterimanya amal itu adalah amal itu lebih baik. Jadi ada pernyataan atau penjelasan para ulama mengatakan min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Termasuk balasan kebaikan adalah kebaikan yang dikerjakan sesudahnya gitu. Jadi makanya para ulama misalnya mengatakan apa tanda bahwa sholat fardu itu adalah diterima, ketika membuat dia sholat fardu itu membuat dia ringan untuk mengerjakan sholat rawatib. Jadi ketika orang melakukan satu hal, maka dia akan cenderung terus meningkat. Itulah buah dari kelezatan ketika dia taat terhadap syariat itu. Ini didasarkan seperti dalam firman Allah SWT, wa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Siapa yang memberi, bertakwa, kemudian dia juga dia membenarkan atau meyakini al-husna, maka fasanuyassirhu lil yusra, kami berikan kemudahan bagi untuk mendapatkan kemudahan. Dalam ayat lain sebutkan apa? Man jahada fina sabidana, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang jahada, yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan petunjuk kepada mereka atas jalan kami. Jadi juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kata orang itu makin takwa diberikan kemudian untuk semakin takwa gitu. Orang yang biasanya belajar kayak gini lalu kemudian dia tanamkan rasa lezat, sehingga kalau sekarang belajar, besok pengen belajar lagi, begitu meningkat terus. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan dari akun @jujurlah. Menurut Ustadz, apa bedanya istiqomah sama konsisten? Iya. Ada bedanya? Iya, jadi gini, saya tidak begitu saya tidak menerangkan tentang konsisten. Ini bisa dilihat dalam kamus bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Kalau istiqomah itu artinya dari kata istaqomah, tadi tegak, la i'waja, tidak bengkok, wala maila, tidak miring, gitu. Jadi berarti kalau disebut konsisten berarti itu yang bahasa Arabnya, bahasanya thabat gitu. Cuman dalam kata istiqomah ini juga memberikan makna positif. Jadi kalau misalnya orang mencuri tidak disebut sebagai istiqomah. Ya, jadi ketika dia melakukan kemaksiatan itu jelas amal bengkok, bukan disebut. Jadi kata istiqomah itu kalau mau disebut konsisten dalam kebaikan. Jadi spesifik dia, bukan konsisten dalam keburukan. Karena dalam keburukan tidak disebut sebagai istiqomah. Jadi kalau mau disebut konsisten, sabat dalam kebaikan, gitu. Dan kebenaran. Kalau istiqomah selalu positif, kalau konsisten bisa dalam. Tidak tahu kalau apakah konsisten sudah digunakan untuk hal yang buruk apa tidak gitu. Kelihatannya kata konsisten itu masih dalam pengertian umum. Ya konsisten dengan kekufurannya misalnya, disebut dengan konsisten.
yang konsisten dengan keyakinannya, gitu. Padahal keyakinannya belum tentu benar. Tapi kalau disebutkan istiqomah itu Harus selalu positif, karena disebutkan istaqoma yastaqimus istiqamatan mustaqim. Saya ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu positif. Jalan lurus itu apa? Jalan disebut jalan lurus itu apa? Jalan yang mengantarkan pada tujuan. Jalan yang juga dekat dengan tujuan, itu namanya jalan yang lurus. Saya kalau dari sini mau ke Jakarta, arahnya mana? Ke utara. Iya, ke utara. Kalau mau ke Jakarta, kita ke selatan, bisa nyampe enggak? nggak nyampe. Enggak nyampe, makin jauh. Ya, menjauh. Kalaupun harus nyampe itu muter dulu. Ya, Ke harus belok. Bogor, ke masuk Kabupaten, balik ke Jakarta. Dia jalannya jauh dan makin bisa jadi nggak nyampe pada tujuan. Kenapa? Ketika lurus begitu, mustaqim. Orang yang mustaqim, orang yang lurus, ya, itu adalah orang yang menapaki jalan yang lurus. Istiqomah itu. Ada lagi pertanyaan dari saudara Najib Abdul Qawi, Pak Kiai. Kebanyakan umat Islam sulit bisa istiqomah, terutama ketika dirayu dunia. Bagaimana kita bisa kuat menghadapinya? Nah, ini kan suka diiming-imingi. Iya. Keyakinan tergantung pada tingkat keyakinannya sebenarnya. Apakah keyakinannya itu dengan keyakinan yang kuat? Dia misalnya gini, orang itu kalau orang Muslim ditanya tentang yakin tidak kamu dengan surga? Yakin. Tidak ada yang mengatakan kami tidak yakin. Berarti sebenarnya itu yakin mereka, beriman mereka. Mereka tidak meragukan surga itu. Beriman tidak dengan hari kiamat? Mereka mengatakan beriman. Tidak ada yang berani mengatakan oh, tidak ada hari kiamat, tidak ada neraka. Gitu. Mereka yakin. Berarti iman. Tidak ada ragu enggak? Anda ada ragu, pasti ada. Nah, cuman kalau kita lihat ada tingkatan keyakinan itu kuat dan lemahnya itu. Jadi makin kuat seseorang itu berarti dia bisa menggerakkan dirinya untuk menghadapi resiko ketika keyakinannya itu berhadapan dengan realitas yang buruk bagi dirinya. Begini contohnya, ya. Katakanlah misalnya ini aja misalnya, ini orang, ini ada air, kata air putih ini nggak kelihatan ada racunnya, tapi kita yakin ini ada racunnya. Keyakinan itu membuat kita tidak berani minum, Ya. gitu. Tapi kalau keyakinan kita itu tidak terlalu kuat, maka bisa lagi kita minum. Kenapa kata disebutkan orang kemudian terbelokkan dengan kenikmatan dunia? Berarti apa? Dunia lebih enak daripada akhirat, lebih nikmat. Maka dalam Quran disebutkan banyak sekali itu tentang nikmatan surga itu, khairu wa abqa, ya, lebih baik, ya, dan lebih kekal. Khairu wa abqa, ya, lebih baik, lebih kekal. Ini penting keyakinan seperti itu. Misalnya, kenapa sih orang mau meninggalkan sesuatu, mengambil sesuatu yang lain? Saya antum punya uang, mengapa antum berikan kepada tukang warung ngasih? Berarti antum pada saat itu punya keyakinan, punya nasi lebih baik daripada uang. Maka antum berikan uang itu, antum mendapatkan nasi. Sebaliknya, penjual warung tadi, kenapa dia berikan nasi dan diambil uangnya? Ketika dia menganggap bahwa uang lebih enak, lebih bagus daripada nasi. Jadi kenapa orang membuang kenikmatan surga, kenikmatan akhirat? Karena dia menganggap kenikmatan dunia itu lebih baik daripada itu. Maka disebutkan khairu wa abqa. Khairun, lebih baik. Jadi antum punya keyakinan apa sih dunia? Punya istri. Maka Allah mengatakan lahum fiha azwajum mutahharah.
Nah, di dalamnya ada istri yang disucikan, sucikan perilakunya, sucikan badannya. Ya, di dunia coba kalau kita lihat, ya namanya istri itu manusia. Anda bisa jadi kelemahan hal yang tidak suci pada dirinya. Ada bisa jadi rasa apa namanya, rasa hasad segala macamnya. Ya. Maka disebutkan kalau kamu punya istri yang lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Apa sebab yang dimakan misalnya? Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan lebih enak. Bahkan disebutkan di dalamnya walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang kamu sukai oleh jiwamu. Coba kalau kita lihat dalam kenikmatan dunia, coba kita perhatikan. Apa sih kenikmatan dunia itu? Yang paling enak apa? Makan yang paling lezat. Tapi kita ingat, makan yang lezat itu bisa jadi punya pengaruh negatif ketika kita makan. Bisa menimbulkan sakit, ya diabetes, apalagi itu ya, Stroke. darah tinggi, stroke segala macam. Akhirnya kita tidak mau makan itu, walaupun enak. Nah, keyakinan seperti ini harus kita miliki bahwa sebenarnya tidak ada apa-apanya meski itu enak, gitu. Demikian juga disebutkan rumah di surga, rumah di dunia itu apa sih? Maka dalam banyak hadis itu diberikan penjelasan bagaimana kenikmatan akhirat. Supaya apa? Supaya orang tidak tergiur dengan kenikmatan dunia tadi. Sebaliknya diberitakan juga tentang dahsyatnya neraka. Supaya apa? Supaya orang tahu, ya, supaya tidak, ini memang enak riba, tapi ingatlah riba membuat kamu jatuh dalam neraka. Yang neraka itu jauh lebih dahsyat. Saya mendapatkan bunga karena 10%. Tapi apa misalnya 5%, 10%, apa kemudian hasilnya? Kamu dapat uang 10%, tapi kamu akhirnya dibakar di neraka. Maka tidak lagi merasa senang dengan melakukan itu. Jadi sebenarnya kalau disebutkan menjadi tergiur dengan kenikmatan dunia tadi, itu sebenarnya kembalikan kepada keimanan. Jadi keimanan itu yang harus dikuatkan. Dan ketika dikuatkan, itu maka usahakan tinggalkan. Maka Allah akan berikan rasa lezat dalam diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan dan hal yang buruk tadi. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz, ini sebagai penutup. Ada pertanyaan dari, nampaknya dari aktivis dakwah ini, dari saudara Harun Al-Rosyid. Jadi beliau bertanya, Ustadz, bagaimana tips agar istiqomah dalam dakwah? Nah, ya banyak ya tip-tip itu. Seperti tadi saya katakan, satu misalnya menjaga keimanan tadi, terus meningkatkan. Yang kedua tentu saja mengerjakan, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Karena perbuatan itu ketika dikerjakan, amal sudah dikerjakan itu akan menimbulkan semangat untuk mengerjakan lagi. Katakanlah saya ingin berikan contoh sholat. Sholat itu kan apa enaknya sholat? Bagi orang yang tidak pernah sholat, tidak merasakan lezatnya sholat. Tapi kalau orang mengerjakan sholat itu, maka menjadi nikmat sholat itu. Allah berikan kenikmatan, akhirnya menjadi istiqomah tadi. Dakwah tadi kamu disebut dengan dakwah misalnya. Apa nikmatnya dakwah itu? Capek saja, nggak ada uangnya, gitu. Tapi kalau dikerjakan, ada rasa lezat, kelezatan Allah SWT berikan kepada dada kita. Maka dapatlah kenikmatan itu, maka menjadi makin aktif, makin kuat begitu. Ya. Lalu demikian juga jihad. Apa sebenarnya nikmatnya jihad? Nggak ada. Secara fisik capek, bahkan kemudian harus bertaruh dengan nyawa. Nggak ada nikmatnya secara fisik. Maka orang yang melihat secara fisik, dia kan tidak dakwah. Tapi ketika dia yakin, lalu kemudian dikerjakan, Allah berikan rasa nikmat. Sampai Khalid bin Walid mengatakan, ya sungguh kata dia, berkemah di malam hari yang dingin lebih aku sukai daripada menjadi pengantin
ya, atau dikabarkan bayi laki-laki. Coba bayangkan, sampai seperti itu menjiwainya. Jadi maka kalau ingin istiqomah, kerjakan, Allah SWT akan memberikan rasa lezat itu kepada diri, gitu. Nah yang ketiga tentu saja untuk istiqomah itu butuh kelompok, butuh teman Lingkungan. yang sama-sama istiqomah. Ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan tentang orang di zaman Bani Israil, orang zaman dulu, ya. Dalam satu hadis ceritakan bahwa dia telah membunuh orang 100 orang. Ya, ketika dia tanya kepada 99 tanya kepada ahli ibadah, apa bisa diampuni? Enggak, bunuh bisa 100 orang. Datang lagi kepada ahli ilmu, bisa, kata dia, dengan syarat kamu pindah dari kampungmu ke kampung yang lain. Kenapa? Kalau dia balik ke kampungnya, ketemu teman-temannya lagi, teman-teman bandit, dan kalau sebelumnya bandit lagi. Kalau sebelumnya bertemu dengan narkoba lagi. Walaupun dia sudah sadar, datang ke Mekah sana untuk haji, begitu balik teman-temannya koruptor semua, ya balik lagi dia. Jadi maka perbarui lingkungan, ya, berteman orang-orang yang istiqomah, yang kadang kan kita gini, kan teman itu menjadi cermin kita. Kalau kita misalnya biasa sholat, lalu kemudian melihat teman kita tidak sholat, kita merasa apa? Wah, udah hebat saya. Tapi kalau kemudian teman kita baru sholat 5 waktu, teman kita sholat rawatib, sholat tahajud, waduh, saya merasa kurang. Kalau kita mungkin berteman orang bodoh, mungkin wah, sudah pintar sendiri saya. Begitu kita berteman dengan ulama yang ahli ilmu, waduh, saya masih jauh. Demikian juga kalau kita mungkin bertemu dengan orang hidup tidak ada dakwahnya, kita merasa masya Allah. Tapi begitu kita bertemu dengan orang yang menghibahkan hidup mereka untuk dakwah, kita merasa kecil. Waduh, saya belum ada apa-apanya. Maka ini juga menjaga untuk istiqomah tadi. Jadi itu lingkungan, teman, segala macam itu juga berpengaruh. Ya, kalau kita berpikir negara, maka negara itu yang sebenarnya akan menciptakan orang istiqomah. Jadi memang ini kalau kita bicara istiqomah ini tidak bisa diserahkan juga kepada individu, harus negara yang melakukan. Coba bayangkan misalnya para jamaah pada saat salat Jumat disebutkan ittaqullah, bertakwa kepada Allah SWT. Begitu keluar dari masjid, apa yang dilihat? Kemaksiatan. Temannya korupsi semua. Kemudian sistem yang berlaku juga bukan sistem yang membuat dia taat. Kalau dia hakim, dia memutuskan dengan hukum selain Allah SWT, dan seterusnya. Jadi ini juga kalau kita lihat memang diperlukan ini, gitu. Ya, istiqomah untuk itu. Walaupun tentu kita tidak bisa mengatakan dan tidak boleh mengatakan, wah negaranya wajar lah kita bisa begini. Tidak. Justru kita berjuang untuk mengubah negara yang menjaga orang istiqomah. Nah kalau kita bicara tentang waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, itu menjadi lebih dahsyat lagi. Berarti kita tidak hanya berbicara tentang istiqomah diri kita, tapi kita juga berbicara bagaimana orang lain istiqomah. Yang lebih dahsyat lagi. Bagaimana orang lain bisa beriman, bagaimana orang yang bisa istiqomah. Dan itu negara yang menjamin. Caranya apa? Caranya itu melarang berbagai macam kemaksiatan. Kalau misalnya sekarang kan ada orang mengeluh apa keluhannya? Keluhannya itu kan jangankan yang halal, yang haram saja sulit. Maksudnya yang halal itu tidak ada. Penghasilan itu yang ada itu haram, itu pun susah dicari. Jadi yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu loh. Nah sekarang coba bayangkan kalau negara itu melarang semua yang haram, sing riba dilarang, judi dilarang, suap menyuap dilarang, segala segala muamalah dilarang oleh negara. Pelakunya tangkap, hukum. Apa yang terjadi? Enggak ada orang judi. Enggak ada orang suap menyuap, enggak ada orang minum khamr, enggak ada orang yang menjual yang haram tadi, termasuk riba. Apa yang terjadi? Jadi betul-betul sulit mencari yang haram. Yang ada kok halal, semuanya halal. Iya.
termasuk untuk dakwah lebih kondusif. Nah, jadi begitu. Ini kalau kita pikir, ini juga kadang-kadang perlu juga kita menjelaskan istiqomah ini bukan sekedar bagaimana kita secara pribadi istiqomah, tapi kita juga menjelaskan kepada umat bagaimana bentuk negara yang negara itu melahirkan orang-orang istiqomah. Sistem pendidikan yang membuat anak-anak beriman dan istiqomah. Gimana sekarang? Pendidikan misalnya contoh, ya. Pendidikan kenapa kemudian anak ada istiqomah? Generasi kita tidak istiqomah, tidak beriman dan tidak beristiqomah. Ya karena memang pendidikannya disetel begitu. Orang mendidik itu kan karena apa? Mendidik itu kan mewariskan kita kepada generasi berikutnya. Apa yang diwariskan? Apa yang kita anggap paling penting? Misalnya antum, kita sebagai seorang muslim, misalnya, kita tidak pernah, mungkin tidak pernah mempersoalkan anak kita kerja apa. Yang kita persoalkan adalah gimana akidahnya. Kan begitu. Ya. Berarti kita tuh mementingkan akidah. Kalau mementingkan akidah, dia tidak persoalkan misalnya mereka kerja apa. Tapi mereka tetap dalam keadaan muslim, dalam keadaan apapun. Berarti kalau kita bicara pendidikan apa? Pendidikan akidah ini. Tapi kan ini sekarang tidak dianggap penting. Gimana bisa menjadi pribadi yang istiqomah? Nah, karena pendidikan juga mencetak, melahirkan itu. Begitu kalau kita lihat. Ya, memang, jadi kan, Islam itu mengajarkan bukan sekedar individu, tapi juga negara ini yang punya tanggung jawab justru membentuk ini. Ini kalau kita lihat negara itu membangun pendidikan yang apa tadi yang saya katakan, jadi kalau negara itu menjadikan Islam, pasti yang diwariskan dalam pendidikan adalah Islam itu sendiri. Jadi pendidikan tentang keislaman mulai dari kecil ya sampai dewasa dijaga oleh mereka. Jadi kalau pertanyaan tadi kenapa kita sulit istiqomah, ya sistem yang melingkupi kita ini memang tidak Islami. Dan kalau kita lihat juga dalam Islam itu memang orang Islam itu tidak memaksa orang untuk masuk Islam. Tapi Islam memaksa sistem agar Islam begitu. Apa buktinya? Orang kafir tidak dipaksa masuk Islam. Qatul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Berarti berhenti perang kalau mereka menjadi kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu apa? Kafir yang hidup dalam negara Islam. Jadi dia tidak dipaksa masuk Islam, tetapi lingkungan dia lingkungan yang Islam. Dan dia ketika lingkungan Islam, dia tidak boleh misalnya meskipun dia kafir, tidak boleh judol, nggak boleh riba, nggak boleh melakukan transaksi yang kemudian mengganggu kaum muslimin. Jadi kaum muslimin aman, dia sendiri juga aman. Begitu sebenarnya. Maka dia akan melihat betapa indahnya Islam. Ya gitu. Baik. Jazakumullah khair, Ustaz. Dan tentu kalau ingin istiqomah yang tidak kalah pentingnya minta kepada Allah. Allahumma rzuqnal istiqamah, ya Allah berikan kami rezeki berupa berikan istiqomah, rezeki. Allahumma rzuqnal istiqamah ini penting untuk kita minta kepada Allah. Bahkan segala sesuatu minta kepada Allah. Salullaha kulla syai'. Minta kepada Allah apapun, segala sesuatu minta kepada Allah, termasuk minta agar mendapatkan istiqomah. Karena harta yang paling penting itu istiqomah ini. Gak ada gunanya dakwah iman seumur hidup 5 menit mati. Apa gunanya? Apa gunanya beramal soleh seumur hidup menjelang meninggal dia tidak mengerjakan itu. Maka kita minta, pastikan kepada Allah SWT, ya Allah istiqomah sampai mati, termasuk dakwah, berjuang, istiqomah, jangan sampai menjadi alumni ya, atau keluar dari barisan dakwah sebelum kematian datang. Begitu. Cukup, Ustaz? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai yang sudah menguraikan tentang istiqomah panjang lebar. Simpulannya istiqomah ini secara individu kita laksanakan, tapi itu akan
terjaga kalau kita berada dalam lingkungan yang kondusif. Dan lingkungan yang paling kondusif membuat istiqomah itu berpengaruh besar adalah kalau negara yang menjaga istiqomah dari masyarakat. Termasuk tadi pertanyaan terakhir dari pemirsa, supaya dalam dakwah istiqomah akan mudah itu apabila negara berdakwah, negara menjaga istiqomah di tengah-tengah masyarakat. Dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dijaga bisa istiqomah hingga hari akhir, hingga akhir hayat kita. Terima kasih kepada jamaah yang sudah hadir di studio dan para pemirsa di mana Anda berada. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan mendatang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.